Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bersama saya, Juna Sinis Channel, kita merdeka belajar tak bersekat ruang dan waktu. Untukmu, Indonesiaku. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng. Kita bertemu kali ini di mata kuliah Lab Akuntansi Keuangan Menengah. Di pertemuan yang ke-11, kita akan bahas mengenai investasi jangka panjang dan utang jangka pendek. Ini adalah referensi yang kita gunakan. Kita bahas yang pertama mengenai persyaratan penanaman modal dalam obligasi. Jadi investasi jangka panjang ini salah satunya adalah obligasi. Nah, untuk pencatatan penanaman modal dalam obligasi, di sini obligasi yang dibeli tujuannya untuk jangka panjang. Jadi bukan untuk jangka pendek. Kalau jangka pendek berarti kan di sini hanya untuk memutar kelebihan kas. Kalau investasi jangka panjang berarti di sini kita membeli obligasi untuk tujuan jangka panjang. Dicatat sebesar harga perolehannya, yaitu seberapa besar uang yang kita keluarkan untuk memperoleh obligasi tersebut. Nah, di sini untuk harga perolehannya sama dengan harga beli, ditambah biaya macam-macam, misalnya komisi, materai, dan sebagainya. Apabila obligasi dibeli di antara tanggal pembayaran bunga, maka pembeli itu aturannya ya membayar harga beli ditambah dengan bunga berjalan. Jadi bunga berjalan itu bunga dari saat terakhir pembayaran bunga ya sampai saat terjadinya transaksi jual beli ya. Nah di situ bunga itu menjadi hak penjual. Jadi di sini si pembeli harus membeli atau membayar bunga berjalan. Jadi yang dia keluarkan sebesar harga beli ditambah dengan bunga berjalan. Ini tadi sudah ya, bunga sejak tanggal pembayaran bunga terakhir sampai dengan tanggal pembelian obligasi. Oke, kita lihat untuk penjualan obligasi sebelum jatuh tempo. Jadi kita bandingkan antara uang yang diterima berapa, nilai buku obligasi berapa. Nah, nilai buku ini sama dengan harga perolehan obligasi ditambah akumulasi bis agio sampai dengan tanggal penjualan atau sama dengan harga perolehan obligasi dikurangi akumulasi agio sampai dengan tanggal penjualan. Kenapa di sini plus, di sini minus? Karena kalau bis agio berarti ada di bawah nominal. Harga perolehannya ada di bawah nominal. Berarti untuk akumulasinya harus ditambahkan pelan-pelan. Makanya di sini plus akumulasi bis agio. Sedangkan untuk agio berarti nilainya di atas nominal. Berarti untuk bisa pada saat jatuh tempo itu nilai nominal harus sama dengan nilai nominal harus sama dengan nilai pasarnya ya, berarti di sini agionya pelan-pelan akan dikurangi. Makanya di sini dikurangi akumulasi agio sampai dengan tanggal penjualan. Oke. Nah, apabila yang diterima lebih besar daripada yang dikeluarkan, berarti akan terjadi laba. Baliknya apabila uang yang diterima itu lebih kecil daripada nilai bukunya, berarti akan terjadi rugi penjualan. Untuk pertukaran obligasi, maka rekening penanaman modal dalam obligasi ditutup dan dibuka rekening penanaman modal yang baru. Surat berharga yang diterima dicatat sebesar harga pasarnya, sedangkan selisihnya dicatat sebagai laba atau rugi. Oke, sekarang kita masuk ke Excel-nya. Oke, kita sudah sampai di Excel-nya ya. Ini ada obligasi ya. Pada tanggal 1 Juni 2019, ada yang membeli obligasi dengan nilai
nominal 20 juta, senilai 20 juta 550.000 termasuk komisi dan notaris. Nah, bunganya 12%. Bunga obligasi dibayar setiap tanggal 1 Maret dan 1 September. Dan obligasi tersebut berjangka waktu 5 tahun. Di sini tidak ada kata-kata kapan terbit dan kapan jatuh tempo. Berarti kita anggap terbitnya tanggal 1 Januari 2019, okay, dan 5 tahun kemudian, dari tanggal 31 Desember 2023, berarti jatuh tempo. Oke. Nah, di sini pada kasus ini tanggal 1 Juli 2021 obligasi dijual dengan harga 19.950.000. Buatlah jurnal yang diperlukan untuk mencatat perolehan obligasi tadi pada saat pembelian. Oke, kita jawab ya. Kita jawab dulu yang pertama, ini yang A dulu ya. Di sini untuk mencatat perolehan. Perolehan berarti untuk pembelian obligasi ya. Harga perolehan obligasi ini kita hitung dulu ya. Perolehannya ini berarti sebesar nilainya ya, perolehannya. Berarti ini adalah nilai ya. Nilai atau perolehan obligasi ini sebesar, kita lihat 20.550.000 ya. Kemudian kita lihat tanggal 1 Juni ya, ada yang namanya bunga berjalan. Bunga berjalan itu kita berikan ya dari saat terakhir pembayaran bunga, berarti dari tanggal 1 Maret sampai 1 Juni ya. Juni itu bulan 6, Maret itu bulan 3, berarti 6 dikurangi 3, berarti ada 3 ya. Berarti sama dengan kita hitung ya 3/12 ya. Kita pakai kurung seperti ini, 3/12 kali berapa? Kali 12% adalah bunganya. Kemudian kali berapa lagi? Kali nominalnya 20 juta. Nah, enter. Oke, berarti di sini kas yang keluar atau kas yang dibayar ini sama dengan 20 juta ditambah dengan bunga berjalan. Berarti kita buat jurnal di sini. Jurnal pembelian obligasi. Kita buatnya berarti di sini penanaman modal dalam obligasi gini, karena investasi jangka panjang ya, gini ya, pada kas, karena di sini kita bayarnya per kas. Oke. Tidak ada kata-kata utang piutang, berarti di sini kas ya. Ini adalah nilai perolehannya. Kas yang keluar karena ada bunga berjalan, berarti kita taruh ke bawah. Di sini ada pendapatan bunga, kita debitkan karena nanti pada saat kita mendapat pembayaran bunga ya, kita memperoleh pembayaran bunga, pendapatan bunga kita hitung full 6 bulan. Nah, ini bunga berjalan, pendapatan bunganya ditaruh di sebelah debit dulu. Oke, berarti kas yang keluar besar ini adalah harga perolehannya ditambah dengan bunga berjalan. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sekarang yang mencatat amortisasi penjualan obligasi dan penerimaan obligasi. Sekarang kita hitung dulu amortisasi sebulan ya. Karena di sini kan yang ditanyakan adalah saat penjualan, berarti kita pangkas saja. Oke, di sini perhitungan amortisasi obligasi. Nah, ini ada berapa amortisasinya ya? Di sini tahun 2019, oke, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini yang 1, 2, 3, 4, 5.
ya. Di sini mulai tanggal 1 Januari terbit, tapi dibeli tanggal 1 Juni. Berarti saya hitungnya dari tanggal 1 bulan 6 tahun 2019, oke, sampai tanggal 31 bulan 12 tahun 2019. Ya. Kemudian di sini tahun 2020 dan tanggal 1 bulan 1 tahun 2020 sampai 31 bulan 12 tahun 2020. Oke, kita coba kompas ke bawah. Nah, seperti ini. Kita hitung ini ada berapa bulan. Oke. Dari sini 12 dikurangi 6 itu ada 6. Di sini 31 dikurangi 1 30 dianggap 1 bulan. Berarti ini 7 bulan. Oke. Yang lain 12 bulan. Berarti totalnya ini sama dengan sum dari sini bawah. Berarti ada 55 bulan. Oke. Nah, sekarang untuk apa namanya? Agio tadi ya. Agionya itu sama dengan berapa? Ini sama dengan 20 juta. 550 ya. 20 550 dikurangi dengan nominal 20 juta. Jadi ada 550.000. Jadi amortisasi agio per bulan ini sama dengan ini agio keseluruhan dikurangi dibagi dengan 25 bulan. Nah, tadi ada 10.000 rupiah per bulan. Oke. Sekarang bagaimana dengan jurnal penjualan obligasi dan penerimaan obligasi? Ini sudah ketemu ya. Sekarang bagaimana dengan penjualan obligasinya? Kita tarik ke bawah ini biar bisa baca caranya ya. Oke. Kita lihat penjualannya terjadi tanggal 1 Juli 2021. Ya kan? Berarti kita nih, kita tulis dulu deh. Transaksi penjualan tanggal 1 bulan 7 tahun 2021. Oke. Ini transaksi yang terjadi penjualan. Berarti kita hitung amortisasi agio. Oke, dari saat dari saat mulai awal sampai terjadinya transaksi. Jadi kita lihat amortisasi agionya ada di sini. Ini kan tahun 2021, kita copy saja. Nah, seperti ini ya. Cuman di sini karena transaksi penjualan ini tanggal 1 bulan Juli ya, berarti di sini mulai sampainya bukan bulan Desember tapi bulan Juli. Begitu. Nah, ini tanggal 31, ini tanggal 1 Juli ya di sini ya. Salah ini ya. Berarti kita tinggal hitung, ini bukan 12 bulan. Dari sini sampai sini 2 bulan, tapi ada 6 bulan. Ini 6 bulan. Oke, berarti ya kita lihat amortisasinya sama dengan sum dari sini. Saat terjadi transaksi penjualan, jadi ada 25 bulan. Oke. Nah, tadi amortisasi sebulannya ada 10.000 rupiah. Berarti berapakah amortisasi untuk 25 bulan? Untuk menghitung transaksi penjualan, kita hitung nilai bukunya. Nilai buku, ini ya, nilai buku untuk obligasi tadi.
Nah, nilai buku obligasi ini sebesar harga perolehannya. Oke, ini saya dari seperti ini ya. Jadi ini adalah harga perolehan. Harga perolehannya sebesar berapa tadi? Ini ya, 20.550.000 ya. Sekarang ini harga perolehannya. Kemudian di sini ada amortisasi agio ya. Amortisasi agio ini sama dengan tadi sudah kita hitung 25 bulan. Dikali per bulannya ada 10.000. Berarti ini ya, Rp250.000. Jadi nilai buku ini sama dengan harga perolehan. Kalau agio kan dikurang, berarti di sini dikurangi dengan amortisasi agio. Jadi ada Rp27.300.000. Nah, sekarang untuk harga di sini obligasi terjual seharga 19.950. Ini sudah ketemu nilai bukunya. Sekarang kita cari harga jual obligasi. Ini harga jualnya tanggal 1 Juli 19.950. 19.950. Oke, berarti karena nilai bukunya lebih besar daripada harga jualnya, berarti ada rugi penjualan obligasi. Ini sebesar dikurangkan saja. Oke, nah ini ya. Jadi ruginya sama dengan 20 juta. Sekian dikurangi dengan harga jual. Ini adalah ruginya. Oke, sekarang untuk mencatat penjualan obligasi, kita harus menyesuaikan dulu amortisasi dari yang tahun 2021. Jadi yang selama 6 bulan ini kita catat. Jadi ada jurnal penyesuaian obligasi, penyesuaian amortisasi obligasi. Di sini dari tanggal berapa tadi? Dari tanggal 1 bulan 1 tahun 2021. Ini bukan 2020 ya. 2021 berarti. Oke. Sampai tanggal penjualannya itu tanggal berapa penjualannya? 1 Juli. 1 bulan 7 tahun 2020. Ini ada berapa bulan di sini? Sini ya. Oke, di sini 7 dikurangi 1 berarti 6 bulan. Oke, untuk penyesuaiannya 6 bulan ya. Berarti kita buat kalau agio kan berarti diturunkan ya. Berarti kita lihat di sini jurnalnya ya. Kalau tadi, nah di sini ya penanaman modal obligasi pada saat beli ini ada di sebelah debit. Oke, nanti penanaman modal obligasi kita turunkan pelan-pelan di sini ya. Jadi kita kreditkan. Nah, seperti ini ya. Debitnya adalah agio. Oke, agio ini kita tulis sebagai pendapatan bunga obligasi. Di sini sebesar berapa ya? Sama dengan tadi kan 6 bulan ya. 6 dikali dengan sebulannya ada tadi 10.000 kalau nggak salah ya. Oke, berarti ada
Rp60.000. Nah, seperti ini. Lalu kemudian kita hitung jurnal penjualan. Oke, kita ke bawah ini. Nah, ini ya. Kita buat jurnal penjualan obligasi. Seperti apa? Oke. Seperti prinsipnya selalu ya, yang kita terima taruh di sebelah debit. Apa itu? Kalau kita jual berarti pasti kita menerima uang kas. Oke. Kemudian apalagi yang kita keluarkan ini pasti penanaman modal dalam obligasi seperti ini. Oke. Nanti ada yang namanya bunga berjalan. Untuk penanaman modal obligasi ya di sini ya, kita catat sebesar apa? Kita catat sebesar nilai bukunya yang kita keluarkan ya. Kemudian kalau kita jual berarti kita terima apa? Pendapatan bunga ya, berarti di sini bunga berjalan. Pendapatan bunga kita kreditkan ya sebagai bunga berjalan sebesar dari tanggal berapa ini, tanggal saat terakhir pembayaran bunga, tanggal 1 Maret sampai tanggal 1 Juli ya. Maret itu bulan 3, Juli itu bulan 7, berarti 7 dikurangi 3 berarti 4 bulan ya. 4/12. Nah, seperti itu ya. Kita kurung seperti ini. Oke. Kemudian dikali dengan tadi bunganya 12%, kemudian kali nominalnya 20 juta. Nah, seperti ini adalah pendapatan bunga ya. Nah, kas yang diterima ini sebesar berapa? Sebesar nilai bukunya ini ini bukan nilai buku ya nih, sebesar harga jualnya ya. Harga jual ditambah dengan apa namanya bunga berjalan, berarti sama dengan 19.957 ditambah dengan bunga berjalan seperti ini ya, ada 20.750.000. Oke, sekarang kita lihat ya, kalau di sini kita dapat 20.750.000 ya, kita keluarkan di sini berarti sebesar 21 sekian. Berarti kita ada yang namanya rugi. Seperti ya, itu saja ya. Tapi di sini ada rugi penjualan obligasi. Ya, sebesar berapa? Sama dengan ya dalam kurung ini ditambah yang di sini di bawah saja ya. Kemudian dikurang ini, dikurang yang 20 kali. Nah, seperti ini. Ini adalah rugi penjualan obligasi. Anda lihat di sini sama. Oke. Ini untuk yang nomor 1. Ini untuk jurnal penjualan obligasi. Oke. Jadi untuk yang step by step di tahun 2018, 2019, 2020 kita skip. Karena sesuai dengan pertanyaan yang di sini ya, berarti pada saat namanya penjualan obligasi. Oke, kita lanjut ke utang bonus ya. Untuk yang utang jangka pendek yang lainnya, sepertinya sudah dibahas di sebelum-sebelumnya, di pertemuan sebelumnya ya. Untuk kasusnya, manajer pemasaran PT yang akan diberikan bonus selama 3 tahun sebesar 10%, di mana bonus dapat dikurangkan untuk tujuan penentuan PPh. Tarif PPh-nya 15%. Ini adalah laba sebelum dikurangi bonus dan pajak tahun 2018, 19, dan 20. Nah, sekarang kita disuruh menghitung yang ini. Oke, kita jawab dulu. Oke, untuk yang A dulu. Yang A di sini tahun 2018 ya, di sini
bonus dihitung dari laba sebelum dikurangi bonus dan BPH. Oke, ini kata kuncinya adalah laba sebelum dikurangi bonus dan BPH. Nah, yang diketahui di sini laba ya. Laba tahun 2018. Ini 2 ya. 2018 ini ada 200 juta. Oke, saya nggak pakai rupiah ya, nggak apa-apa ya. Kemudian di sini bonus. Di sini ada berapa persen? Di sini bonusnya 10%. Kemudian di sini ada PPH. PPH-nya ada 15%. Karena Pak No, kita bisa juga pakai seperti ini. Kita pakai 3 ya. Nah, di sini 0,1. Kalau mau pakai 2 angka di belakang koma, berarti di sini 0,1. Di sini 2 ya. Nih, sama 0,15. Oke. Sekarang kita lihat untuk rumusnya. Kita bisa membuat sebuah rumus. Oke. Sama dengan tadi bonus dihitung dari laba sebelum dikurangi. Nah, bonusnya di sini 0,1 ya, berarti 0,10 ini dikali dengan berapa laba di sini, berarti dikali dengan 200 juta. Oke, kemudian laba dikurangi dikurangi dengan pajak. Pulang tutup di sini ya. Jadi bonus sama dengan 10% dia dari laba top ya. Jadi tanpa ada apa-apa. Sedangkan di sini pajak sama dengan 15%, berarti 0,15 ya, dikali dengan di sini dikurangi dikalikan dengan 15% dikalikan dengan 200, ini labanya ya 200 juta. Ini dikurangi dengan bonus. Nah, seperti ini. Oke. Sekarang kita masukkan ya, karena di sini sudah langsung bisa diketahui, jadi berapa bonusnya ini berarti sama dengan tadi berapa 10% atau 0,1 ya, 0,1 ini ya, dikali dengan berapa namanya, dikali dengan 200 juta. Seperti ini, jadi ada 20 juta. Sedangkan pajaknya ini kan belum diketahui ya kan, berarti di sini pajaknya sama dengan ini bonusnya sudah dihitung ya, berarti kita tinggal masukkan ini sama dengan, kemudian ini saya pilih 3 sama dengan oke. Nah, geser ke sini biar kelihatan. Nah, seperti ini ya. Berarti kita hitung ya di sini sama dengan 15% atau 0,15 sama ya, dikali dengan 200 juta. Oke, dikurangi dengan bonusnya ini 20 juta. Oke. Jadi ada 27 juta. Oke, ini untuk yang jawaban A. Sekarang untuk jawaban yang B. Yang B ini tahun 2019. Berarti labanya kita ngambilnya juga tahun 2019. Di sini bonus dihitung ini salah ya. Bonus dihitung dari laba sudah dikurangi PPH ya. Dihitung dari laba sudah salah dulu. Dikurangi PPH sebelum dikurangi bonus. Nah, berarti
kita bikin rumus dengan apa yang sudah diketahui ya. Ini di sini sama, jadi laba sama bonus sama PPH di sini sama, tapi di sini labanya bukan tahun 2018 tapi tahun 2019 sebesar ini ya, 300 juta. Diganti 300 juta. Oke, untuk bonus dan PPH-nya sama. Nah, sekarang kita lihat dihitung dari laba sudah dikurangi PPH sebelum dikurangi bonus. Oke, berarti di sini rumusnya di sini kita kopas saja biar cepat ya. Oke, bedanya apa? Ini tahun laba tahun 2019 300 juta. Ya, tapi di sini ada dikurangi dengan PPH, berarti di sini bonusnya yang di sini dikurangi dengan PPH itu saya singkat dengan P. B itu adalah bonus. Nah, seperti ini. Kemudian untuk yang PPH-nya di sini pajak, di sini rumusnya sama. Oke. Tidak mau. Berarti di sini tadi ya. Oke. Dari sini berarti kita bisa masukkan ya bonusnya berapa, PPH-nya berapa. Oke. Ini saja kita bisa buat ini ya. Kalau kita mau selesaikan sama dengan ya tadi 0,15 kali 200 juta. Kita hitung. Berarti 0,15 kali 200 juta. Oke, di sini sama dengannya nggak ada. Nah, di sini ya, jadi ada 30 juta. Berarti yang ini tadi ininya belum diganti ya, sorry. Ini 300 juta gitu ya. Sekarang berarti kita hitung yang di sini ya, biar kita selesaikan sekalian. Jadi ada sama dengan 0,15 kali tadi berapa? 200 juta ya. Berarti harusnya 300. Ini 300. Nah, seperti ini 45 juta. Berarti di sini sama dengan 45 juta. Begitu. Kemudian dikurang dengan B. B-nya 0 dikalikan dengan 0,15. Berarti 0,15 B. Nah, seperti ini. Oke. Ini adalah untuk yang P. Nah, sekarang kita hitung B-nya berapa. Kita masukkan saja. Ini rumus awalnya, ya kan? Kemudian yang P ini kita pas saja yang di sini. Tapi jangan lupa nanti ada pakai tanda kurung karena nanti hubungannya dengan apa namanya minus sama plusnya. Oke, kita ganti Ctrl C seperti ini. Jangan lupa di sini pakai kurung. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sekarang kurungnya kita buka. Ya, kita buka kurungnya. Berarti sama ya di sini. Seperti ini. Kita buka kurungnya. Satu dulu dibuka ya, berarti di sini kalau dibuka berarti ini dapat minus, tapi di sini menjadi plus mata minus kali minus, kemudian di sini minus berarti menjadi plus. Nah, seperti ini. Oke, kemudian ini sudah selesai. Sekarang kita sederhanakan, kita copy saja dulu step by step kalau biar teliti ya. Nah, sekarang 300 juta dikurangi berapa? 45 juta. Itu ada berapa? Berarti ini sama dengan 200 berapa nih? 255 juta. Oke. Yang di sini menjadi 235 juta. Berarti yang di sini kita sudah kurangkan seperti ini ya. 255 juta. Benar ya. Kemudian kita buka kurungnya lagi ya. Oke, 255 dikalikan 10% atau 0,1. Berarti di sini menjadi 25 juta ya. Berarti 500.000 rupiah. Nah, seperti ini. Oke, yang ini ya. Ini sudah ya, berarti ini hilang. Oke, nah sekarang yang 10% dikalikan dengan 0,15. Oke, berarti di sini ditambah dengan di sini pinahkan di sini. 0. Nah, berarti di sini di belakang komanya berarti ditambah dengan 1. Oke, sekarang yang
B-nya ini dipindahkan ke sini. Berarti sama dengan di sini B, ya, N lagi B, dikurang, karena melewati tanda sama dengan, berarti jadi plus menjadi negatif. 0,015 B sama dengan 25.500.000. Oke, berarti di sini menjadi 0,985 ya, 985. Jadi 1 dikurangi 0,15 adalah 0,985 B, ya, sama dengan 25.500.000. Oke, berarti di sini B ini berarti dibagi, ya kan? Berarti B ini sama dengan berapa? Berarti sama dengan 25.500.000 dibagi dengan 0,985. Nah, ini adalah bonusnya. Oke. Selanjutnya, berapakah pajaknya? Pajaknya ini sama seperti ini ya, pajak ini rumusnya ini. Kita kembalikan lagi di sini pajak. Oke, berapakah pajaknya? Berarti kita tinggal masukkan saja. P sama dengan, nah di sini ya, berarti sama dengan kita masukkan saja 0,15 di sini kali 300 juta dikurang dengan ini bonusnya sekian. Oke, kurang cukup enter. Berarti inilah pajaknya. Oke, ini sudah selesai. Nah, sekarang yang ke C. Nah, C ya. Di sini tahun 2020 ya. Di sini bonus dihitung dari laba sudah dikurangi PPh dan bonus. Oke, kita kopas saja biar tahu sekalian perbedaannya ya. Ini rumus utamanya ini tadi. Nah, sekarang yang di sini deh. Ini rumus yang tadi. Tapi times di sini. Ini perbedaannya ya. Ini tahun 2000, saya turun ke bawah. Tahun 2020 berarti di sini labanya kita rubah menjadi 400 juta. Ini juga sama. Ini menjadi 400 juta. Nah, untuk pajaknya di sini sama ya rumusnya. Kemudian untuk bonusnya beda. Bonus dihitung dari laba sudah dikurangi PPh dan bonus. Berarti di sini masih dikurangkan lagi di sini dengan bonus. Nah, bedanya di sini. Nah, sekarang kita hitung berapakah PPh-nya di sini ya. Berarti 0,15 kali 400 juta kita hitung ya. Sama dengan 15%, 15% dikali dengan 400 juta. Jadi ada 60 juta ya. Berarti di sini kalau kita buka kurungnya sama dengan 60 juta. Gini ya. Dikurangi dengan 0,15 D. D-nya besar ya. Nah, seperti ini. Oke. Ini adalah rumusnya nggak pakai kurung-kurung. Oke, sekarang kita masukkan di sini pajak yang di sini nih, yang ini kita masukkan sebagai pengganti P di sini. Berarti di sini B, ini ya, kenapa beda di sini? Ini tadi rumus aslinya kan, ya. Sekarang yang 60 juta ini dikurangi dengan 15, oke kita kurung saja, biar kalian satu paket di copy paste ya, ini copy ya, kita masukkan sebagai pengganti T. Ini Ctrl V. Nah, sudah ya, dikurangi dengan bonus. Nah, sekarang
Kita bisa satu-satu juga, dibuka satu-satu atau langsung. Oke, biar nggak bingung, kita buka satu-satu ya. Sama dengan di sini tetap saja kita kotak aja deh. Nah, seperti ini ya. Yang kita buka yang mana? Yang ini dulu ya. Ini dulu ya. Kurung yang ada di sini, ini kita buka dulu. Berarti di sini minus tetap 60 juta. Di sini tadi minus berarti menjadi plus. Nah, seperti ini ya. Berarti di sini kurungnya hilang. Oke ya. Minus jadi plus ya. Sekarang kita hitung ya. Yang ini B-nya ini plus 15B kemudian minus B. Berarti di sini kita jadikan satu saja yang sama-sama B-nya. Oke. Tapi yang di sini menjadi ya ini 1 dikurangi 0,15 berarti menjadi minus ya 0,85. 0,85B. Oke. Sudah ya, kurungnya sudah jadi ya. Berarti di sini kita masukkan lagi untuk yang 0,1 ya. 0,1 dikalikan 400 juta. Ini menjadi 40 juta ya. Atau kita kurangkan dulu boleh ya. Jadi 400 juta dikurangi 60 juta menjadi berapa? 340 ya. 340 juta. Itu berarti yang 60-nya sudah hilang ya. Oke, sekarang yang ini, sekarang kita kopas lagi ke bawah. Oke, ini yang 0,1 dikalikan dengan ini, kurungnya dibuka ya, berarti di sini 0,10-nya hilang. Oke. Ini menjadi 34 juta. Oke, dikurang di sini 0,1 kali 0,85 berarti di sini 0,085 berarti ditambah satu digit lagi di belakang koma. Oke, ini sudah. Sekarang yang ini kita pindahkan ke sini. Berarti B ditambah dengan karena melewati sama-sama dengan ya 0,085 seperti ini ya sama dengan 34 juta. Nah, seperti ini. Oke, berarti di sini 1,085. Nah, seperti ini sama dengan 34 juta. Nah, sekarang ini masih ini B ya, tadi saya lupa di sini 0,85B. Berarti di sini berarti ada 1,085B juga. Ya, berarti di sini kita bisa mencari B-nya itu ada berapa. Ini B sama dengan, oke saya taruh di tengah. Pertengahan. Oke, sekarang kita hitung B-nya sama dengan 34 juta. Oke. Kemudian dibagi ya karena melewati sama-sama dengan yang tadinya kali menjadi bagi. Dibagi 1,085. Nah, jadi ada 31 sekian. Oke. Nah, tadi B-nya sudah. Sekarang kita ingin tahu berapakah T. Berarti kembalikan ke sini ya rumusnya. Oke, rumusnya seperti ini. Berapakah pajaknya? Berarti kita bisa hitung pajaknya. Kita langsung saja masukkan ya. Pajak. Nah, pajaknya berapa? Sama dengan 15% atau 0,15 dikali dalam kurung di sini 41 juta. Oke, dikurangi dengan bonusnya yang ini. Oke. Enter. Oke, jadi ini adalah hasilnya. Jadi bonusnya 31 sekian. Anda lihat ada perbedaan ya. Ada perbedaan. Kenapa? Karena di sini bedanya di sini. Bedanya dari aturan-aturan ini. Oke.
Nah, jadi perhatikan kunci-kuncinya ya. Kalau untuk apa ya, jangan suka menghafal, tapi kuncinya apa? Kuncinya dari sini. Laba sebelum dikurangi bonus dan PPh, berarti kalian pure labanya. Oke, untuk pajaknya di sini rumusnya sama. Nah, di sini bonus dihitung laba sudah dikurangi pajak, sudah dikurangi pajak, tapi nggak ada bonus. Berarti ini kuncinya di sini, yang merah di sini. Oke, untuk pajaknya sama, tinggal masukkan ke dalam rumus. Nah, sekarang untuk yang di sini, kuncinya di sini. Dari laba sesudah bonus dihitung dari laba sesudah dikurangi PPh dan bonus, berarti dikurangi PPh, dikurangi dengan bonus. Oke, selanjutnya untuk penyelesaian aljabar seperti ini, seperti biasa ya. Semoga bermanfaat dan paham ya. Sampai di sini jumpa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.